Hai viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Pview. Nah, untuk rekan-rekan yang belum subscribe YouTube channelnya Pview, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like video-video dari kami. Dan jangan lupa share ke rekan-rekan lainnya. Selamat menyaksikan! Hai viewers, selamat datang di video Pview by Paramafida Apaladia Group. Apa kabarnya nih rekan-rekan profesional? Semoga semua sehat-sehat ya. Di sesi video Pview kali ini, kita akan membahas dan diskusi atau sharing mengenai leaders yang dapat mengkomunikasikan motivasi dalam menjalani tantangan. Tentunya saya tidak sendirian dong rekan-rekan. Di sini sudah bersama saya, Bapak Didi Kusmayadi sebagai narasumber kita hari ini. Kita sapa dulu yuk. Halo Pak Didi. Halo Mbak Naomi. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Amin. Semoga lancar ya Pak kita sampai akhir. Amin. Oke. Sebelum lebih jauh nih Pak, mungkin ada di antara rekan kita yang baru menonton, mungkin Bapak bisa ceritakan dulu kesibukannya sekarang apa Pak? Ya, terima kasih ya. Walaupun tadi sudah diperkenalkan, sekarang saya memperkenalkan lagi ya biar afdol gitu ya. Nama saya Didi Kusmayadi. Kegiatan saya selama ini ya di bidang pelatihan ya seperti itu ya. Saya memberikan beberapa pelatihan in-house training di perusahaan-perusahaan atau public training seperti itu. Dan ya cukup banyak lah materinya. Artinya saya sudah menjalani ini sudah mungkin sekitar 15 tahunan lah. Jadi ya seperti inilah kegiatan saya sehari-hari. Oke. Gitu, Pak. Terima kasih ya Pak, di tengah banyak kesibukannya masih menyempatkan waktu nih untuk diskusi sama kita hari ini. Ya, mudah-mudahan berguna bermanfaat. Jadi hari ini kita berbicara tentang leaders yang dapat mengkomunikasikan motivasi dalam menjalani tantangan nih Pak. Tantangan-tantangan ini kan banyak ya Pak. Di tengah masa post-pandemi, ada tantangan resesi global 2023, dan ada juga istilah baru nih Pak, quiet quitting dalam dunia pekerjaan. Menurut Bapak, bagaimana sih leaders dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut? Ya, ini luar biasa ya tahun-tahun 2 tahun terakhir ini ya. 2 tahun terakhir yang bukan saja orang-orang istilahnya pengusaha-pengusaha gitu ya, sampai ke orang-orang di kampung pun semua terasa ya luar biasa ini ya. Jadi apalagi di perusahaan-perusahaan ya banyak sekali PHK ya, banyak istilahnya pengurangan jam kerja, dan dengan berbagai macam regulasi kebijakan pemerintah akhirnya terjadi ketidakseimbangan produksi kan di perusahaan-perusahaan ya, produksi ada yang diturunkan, ada yang dihentikan sehingga terjadi pengangguran, PHK dan sebagainya ya. Ini luar biasa ya. Dan sebagai seorang leaders luar biasa ini ya. Leaders yang saat ini, leaders yang ada di masa, kalau orang bilang ini generasi pandemi, ini ada generasi pandemial, ada milenial, ya kan gitu ya. Pandemi. Ya, kalau milenial dan Gen Z yang melewati pandemi namanya generasi pandemial gitu ya. Jadi luar biasa. Nah, leaders yang saat ini berbeda dengan leaders yang 20-30 tahun yang lalu, karena leaders yang saat ini adalah kebanyakan atau masih ada leaders yang dari generasi X yang masih memimpin generasi Z dan generasi milenial gitu. Jadi kalau dulu kan generasi X itu rentang waktunya itu agak panjang. Jadi dia mimpin generasi X, leadernya juga generasi X. Kalau sekarang ada leader yang generasi X, timnya adalah generasi Z dan generasi milenial. Ini luar biasa ya, tantangan yang luar biasa. Karena kita tahu Gen Z ataupun milenial ini orang-orang yang mandiri ya.
orang-orang yang tidak ingin ada barrier antara leader dan tim. Nah, kalau dulu beda ya, dulu masih ada hal-hal seperti itu bahwa dia pimpinan, kita tim. Jadi ada anggapan seperti itu. Kalau sekarang kita rekan gitu loh. Kamu di situ cuma seorang leader ya karena memang seperti ini, tapi kalau bekerja kita rekan. Nah, seperti itu pengertian sekarang gitu ya. Tantangannya lebih gede kan ya, jadi luar biasa. Nah, seorang leader dituntut untuk bisa menyikapi masalah-masalah seperti ini, apalagi setelah yang tadi Mbak katakan melewati pandemi, kemudian nanti ada resesi global. Oke lah, pandemi dulu kita lihat ya. Pandemi ini kan istilahnya masa yang menguras fisik dan mental ya, pikiran gitu. Kadang orang yang tidak sakit, orang yang istilahnya biasa-biasa, tapi karena mendengar bombardir berita informasi, akhirnya fisiknya mentalnya kena. Mental kena, imun turun, kena deh dia gitu kan, seperti itu ya. Ini kan luar biasa ya. Kita lihat itu memang sudah KLB ya, maksudnya kejadian luar biasa. Nah, ini kan orang melewati tahap ini penuh dengan stres, tekanan, psikologinya terganggu ya. Jadi seorang leader di sini dituntut bisa memahami hal-hal seperti itu, bahwa ini post pandemi ini orang sudah melewati. Kira-kira harus seperti apa gitu ya. Dia harus paham dengan karakteristik pandemi kemarin, karakteristik orang yang melewatinya, karyawan yang pernah melewatinya, apalagi yang pernah kena COVID kemarin, kemudian berjuang survive lagi dan seperti ini sampai akhirnya sehat kembali ya. Jadi dia harus memberikan motivasi, dia harus tahu orang stresnya seperti apa gitu ya, melewati pandemi kemarin, kemudian dia harus memberikan support, semangat. Jadi karena memang leaders tahun ini atau leader di zaman ini istilahnya leaders yang komplit ya, komplit dan tantangannya lebih besar gitu ya. Itu luar biasa, leaders itu untuk bisa seperti itu. Kemudian untuk resesi global, ya resesi global ini istilahnya apa ya? Kita dari berita-berita itu kan 2023 katanya bakalan ada resesi ekonomi. Nah, itu menurut para ahli ya, pengamat dunia bilang gitu. Tapi kan ya kalau kita anggap itu benar, anggaplah itu benar ya. Anggap itu benar artinya apa? Seorang leader ini harus sudah mulai mengencangkan ikat pinggang ya. Jadi dia harus bisa mulai memotivasi tim-timnya untuk istilahnya meminimalisir pengeluaran operasional tim kan, itu misalnya suka besar, nanti resesi ini bagaimana caranya memotivasi karyawan agar tidak terlalu royal dalam pengeluaran operasional tim, seperti itu. Kemudian hemat dalam pengeluaran yang artinya sebenarnya ada cara-cara yang bisa digunakan yang tidak harus selalu pakai uang gitu misalnya gitu ya. Kemudian istilahnya dia harus punya inovasi yang tinggi, kreativitas yang tinggi. Karena resesi ini kan istilahnya ada yang bilang apa ya, siapkan dana-dana yang istilahnya liquid gitu ya, mudah dicairkan seperti emas, atau siapkan dana tunai, simpan segala macam, karena nanti mungkin bank-bank banyak yang istilahnya di likuiditas, bank banyak yang gulung tikar sebagainya, kan kita juga tidak tahu ya, mudah-mudahan sih nggak ada gitu. Tapi kalau kita anggap itu benar, ya seperti itulah seharusnya leader memotivasi tim-timnya agar istilahnya bahwa resesi ini adalah sebuah bagian dari perjalanan dunia kita lah, perusahaan, karyawan, siapapun yang pernah mengalami ini. Jadi untuk bisa survive di istilahnya keadaan seperti ini loh yang harus kita berikan, ini loh yang kita bikin. Nih saya begini waktu dulu tuh seperti ini. Jadi sharing cerita bahwa kalau misalnya memang leadersnya kebetulan pernah melewati resesi ekonomi. Kalau kebetulan dia lewat yang kemarin ya 97 itu kan resesi ekonomi ya. Itu kan dia harusnya sudah punya pengalaman untuk bisa berbagi cerita bahwa bagaimana caranya untuk bisa melewati ini ya, seperti itu. Nah, jadi leaders harus memang leader sekarang memang harus lebih komplit dari yang kemarin. Ya. Hal-hal seperti itulah yang harus dilakukan untuk menjawab tantangan sekarang ini. Seperti itu mungkin, Mbak. Leaders generasi pandemial nih, Pak. Pandemial. Keren juga nih kata-katanya. Tadi saya sudah mendengar dari Bapak ya, bahwa leaders dari berbagai generasi menjawab tantangan tersebut dengan metodenya masing-masing ya, Pak. Oh ya Mbak, maaf, ada satu lagi saya lupa. Quitting ya? Quiet quitting, Pak. Ya, quiet quitting. Yeah. Jadi quiet quitting itu kan orang itu
ingin kerja tapi ingin punya me time juga kan. Ya, quiet quitting itu gitu. Dia pengen kerja tapi me time-nya dia nggak mau buang. Cuman ada istilahnya, ini tantangan bagi leader sendiri, bahwa ada jadi quiet quitting itu kalau kita lihat di istilahnya di istilah HR itu namanya work life balance. Kalau sekarang ada namanya work life alignment. Nah, ini quiet quitting ini adalah istilahnya pemahaman yang kurang tepat. Nah, namanya juga istilah kan biasanya ini generasi milenial dan Gen Z ya yang seperti ini kebanyakan ya, pemahaman yang kurang tepat dari work life balance. Kalau work life balance atau work life alignment istilahnya, bagaimana apa yang kita lakukan di pekerjaan ini selaras dengan yang kita lakukan di luar pekerjaan kita atau dengan kehidupan pribadi kita. Itu selaras, ada keselarasan. Jadi yang kita lakukan juga di luar atau kehidupan pribadi kita itu akan selaras dengan apa yang kita kerjakan di tempat kerja kita. Jadi kalau misalnya hari Minggu kita libur nih ya, nggak istilahnya nggak kerja gitu ya, kita tetap bangun pagi, tetap bangun subuh, karena kita itu sudah kebiasaan. Jadi walaupun kita nggak kerja, tetap bangunnya tetap pagi gitu ya. Itu selaras, artinya hari-hari biasa kita tetap bangun pagi, libur pun kita tetap bangun pagi. Terkadang karena orang ingin me time, libur nih, udahlah, leha-leha dulu lah, nanti aja lah bangunnya jam 8, jam 9 gitu kan. Nah, itu tidak selaras. Nah, inilah yang namanya quiet quitting. Jadi, salah menafsirkan bahwa me time itu artinya yang penting gue seneng gitu. Yang penting kerja seperlunya, selesai target, selesai. Tapi di luar kerjaan, tidak ada pengaruhnya apa yang dilakukan di pekerjaan, di kehidupannya gitu. Nah, itu tidak selaras. Jadi, quiet quitting itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya itu punya me time sendiri ya. Dia bisa istilahnya lebih fresh ya untuk mengerjakan pekerjaannya. Cuman ada kurang pahaman bahwa jadi nggak semangat ngejar target akhirnya kan, nggak semangat ngejar target, jadi kerja seadanya. Padahal sebenarnya waktunya masih banyak yang biasa dikerjakan gitu. Ya udahlah, hari ini cuma segitu, ya udah selesai. Jadi tidak ada semangat gitu ya. Nah, paling itu ya, leader harus bisa menangkap gejala-gejala seperti ini. Nah, istilah fungsinya makanya dia harus istilahnya bisa membekali pengetahuan wawasannya dengan hal-hal seperti ini agar bisa kalau ada yang seperti ini, nah harus bagaimana nih aku. Nah, kayak gitulah Pak. Berarti leaders juga harus mengetahui ya Pak bahwa apabila ada pribadi-pribadi yang seperti itu, bagaimana nih cara kita mengajaknya supaya lebih termotivasi ya Pak? Iya, betul. Oke, nah tadi kita udah berbicara bagaimana leaders dapat memotivasi sebuah tim nih Pak. Nah, manfaat untuk leadersnya sendiri apa Pak kira-kira? Ya, manfaat ke leadersnya ya untuk ke diri sendirinya itu adalah dia akhirnya jadi self-motivated ya, jadi termotivasi dirinya ya. Besok nih atau bulan depan nih ya, kita dikasih target nih 15% dari target sekarang. Dia kan nggak sekedar bicara kan istilahnya, kalau dia bicara seperti itu ya. Dia harus mendapatkan motivasi itu dari sikapnya, dari cara berpikirnya, cara komunikasinya, bahkan cara berjalan, cara duduk, cara berdiri pun itu harus jadi motivasi buat karyawannya. Jadi bukan sekedar bicara aja kan. Nah, kalau dia bicara seperti itu, otomatis dia akan memikirkan, saya ini leader, masa saya harus bicara, cuma bicara doang. Sementara mereka termotivasi, saya enggak. Akhirnya jadikan self-motivated, akhirnya dia termotivasi juga. Kemudian ada yang namanya kredibilitas. Ya, dia kalau motivasinya itu bekerja dengan baik, dan karyawan-karyawannya jadi lebih baik pekerjaannya, kan akhirnya karyawan-karyawannya itu menghargai dia. Menghargai dia dalam artian, kemarin si bapak itu ngomongnya kayak gini, terus bapak itu ngelakuin ini, saya lihat hasilnya bagus, saya ikutin, saya contoh, beneran jadi kayak si bapak itu. Wah bener, udah bener nih pemimpin kita kayak gini nih. Akhirnya kan kredibilitasnya naik. Kalau karyawan-karyawan sudah percaya atau tim-timnya sudah percaya sama dia, komunikasi itu akan semakin lancar kan. Kalau orang sudah dipercaya kan ya mudah aja kan, artinya benar, tidak terlalu panjang lebar yang menjelaskan karena sudah dipercaya, sudah ada bukti kan, seperti itu. Kemudian meningkatkan kemampuannya juga. Kalau dilihat karyawannya bisa termotivasi dengan apa yang dilakukan, dia katakan, wah berarti saya harus kasih motivasi lagi nih ya, bagaimana ya biar istilahnya motivasinya bisa stabil atau motivasinya bisa lebih tinggi lagi. Akhirnya kan dia meningkatkan lagi kemampuan.
Nah, jadi itulah. Jadi kalau leader yang bisa memotivasi bukan hanya untuk karyawannya saja, tapi juga untuk dirinya sendiri juga, itu sangat bermanfaat. Oke, self-motivated ya Pak. Iya. Kalau sudah self-motivated nih Pak, seorang leader, bagaimana dengan organisasinya Pak? Manfaat apa yang didapatkan? Gitu. Kan karakter organisasi itu orang lihat dari luar ya. Itu tergantung karakter orang-orang yang ada di dalamnya kan ya tentunya ya. Ya ambil contoh lah, nggak usah jauh-jauh ke organisasi, kita lihat dulu dalam satu keluarga lah. Karakter-karakter anggota keluarga itu akan kelihatan sama tetangga ya. Misalnya ada tetangga misalnya yang istilahnya tiap hari marah-marah terus, itu kan kedengaran tetangga ya. Jadi orang, walaupun di situ misalnya ada 1 atau 2 orang yang nggak seperti itu gitu, tapi karena kedengarannya kelihatannya seperti itu, orang akan menilai juga seperti yang kelihatan kan seperti itu. Benar Pak. Ya kita asumsikan itu di perusahaan. Orang-orang atau karyawan-karyawan yang termotivasi, ya begitu pula yang dilihat oleh lingkungan luarnya. Ya, perusahaan-perusahaan juga akan memanen kesan-kesan baik. Kalau karyawan-karyawan termotivasi, leader-leadernya termotivasi, dari hasil motivasi terlihat dari pekerjaannya, hasilnya baik semua, istilahnya selalu capai target sebagainya. Tentu ini kan sangat berguna bagi perusahaan ya, sangat berguna bagi perusahaan, dan kelihatan oleh perusahaan lain atau luar, orang-orang yang di sekitar lingkungan perusahaan itu ya, itu akan jadi baik ya. Ya, jadi karyawan-karyawan termotivasi, leader yang termotivasi, hasil-hasil kerjaan, pencapaian-pencapaian yang baik itu akan sangat berguna bagi perusahaan. Oke, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri nih Pak, bagaimana sih kita dapat menjadi leaders yang baik untuk memotivasi tim kita? Jadi motivasi itu kan istilahnya bukan hanya sekedar kata-kata. Kalian harus begini, kalian harus begitu. Dengan begini kita harus begini. Nah, itu bukan sekedar kata-kata. Kalau sekedar kata-kata itu paling lama bertahan 3 hari. So, kalau misalnya Mbak ngikutin sesi-sesi motivasi, kalau cuma sekedar kata-kata 2-3 hari udah hilang lagi kan, kita balik lagi kan ke awal gitu ya. Artinya seperti itu. Ya, motivasi itu dari seorang leader, apalagi setiap hari bersinggungan dengan karyawan-karyawannya, tiap hari ketemu gitu ya. Tentu yang lebih dilihat adalah bahasa tubuhnya, perbuatannya, sikapnya, karakternya. Itu yang jadi motivasi yang paling penting ya. Jadi dari sikap, karakter itu harus bisa memotivasi. Bahkan saya bilang tadi, cara berjalan, cara duduk, cara berdiri, cara berkomunikasi, tutur kata atau pemilihan kata, pemilihan bahasa yang dikeluarkan, itu akan jadi motivasi bagi karyawan. Ya. Jadi bukan hanya dari cara berbicara, ya, kemudian dari sikap, karakter, kemudian untuk bisa menjadi leader yang bisa memotivasi karyawan itu harus punya identitas. Jadi kalau misalnya si leadernya sendiri nggak tahu siapa dirinya gitu ya, dia nggak tahu identitasnya, bagaimana orang bisa mengenalinya atau bagaimana dia bisa memperkenalkan diri gitu. Ini aku loh, gitu kan? Ini aku loh. Ya, kalau dia sendiri bingung, siapa aku ya? Akhirnya kan PD-nya turun, dia nggak bisa ngapa-ngapain atau dia nggak bisa dikenali orang. Nah, orang mau bagaimana bisa mengenali dia? Bagaimana cara membangun identitas? Membangun identitas itu adalah dari keyakinan bahwa saya yakin tim ini bisa saya bawa capai target sekian, tim ini bisa saya bawa lebih baik lagi. Dia yakin, punya keyakinan, punya belief positif gitu, ya, dan punya nilai-nilai istilahnya nilai yang penting bagi dia gitu, nilai-nilai misalnya nilai-nilai itu maksud saya prioritas, ya, dia punya prioritas, dia punya kepercayaan percaya diri yang tinggi gitu ya sebagai seorang leader, akhirnya membentuk identitasnya gitu. Kalau identitasnya saja tidak ada, orang nggak bisa kenal. Karena orang akan kenal kita itu kan istilahnya dimanapun orang ngobrol, kalau misalnya ngobrolnya tentang seorang leader yang sudah punya identitas, ngobrolnya akan tetap sama, ya kan? Karena dia sudah punya identitas gitu. Nah, timnya kan ikut bangga, anggota timnya ikut bangga kalau misalnya, apalagi identitasnya memang identitas yang positif ya, yang memang karakter bagus, karakter baik gitu ya. Seperti itu. Jadi seorang leader harus punya identitas, punya keyakinan diri untuk bisa menjadi leader yang bisa memotivasi. Bukan dengan kata-kata saja ya, Pak. Kalau kata-kata sih semua juga bisa sebenarnya. Ya, intinya karakter ya dan sikap. Karakter. Baik, Pak. Oke. Dalam motivasi ada istilah carrot on a stick. Ibaratnya kita memberikan rewards di depan mata agar tim kita terpacu semangatnya. Menurut Pak Didi sendiri, apakah hal ini selamanya baik ya, Pak? Ya tergantung konteksnya. Ya artinya
kita memberikan reward ini. Makanya untuk melakukan metode carrot on a stick itu ya harus hati-hati. Karena tidak semua tim bisa menerima. Artinya ya anggaplah misalnya saya aja ya, atau Mbak aja misalnya punya tim, terus ada salah satu yang dikasih hadiah di depan Mbak. Kalau orang yang netral dia no problem. Tapi kita nggak tahu ya perasaan orang, pikiran orang seperti apa begitu melihat itu di depan dia, langsung kan dia baper. Emang aku kerjaannya gimana sih? Kita kan sama-sama kerja, aku juga kerja bareng dia, kok cuma dia yang dikasih penghargaan. Banding-bandingkan ya Pak jadinya. Akhirnya overthinking, membanding-bandingkan, kita juga jadi. Memang tidak selamanya bisa dilakukan di setiap saat hal-hal seperti itu. Kalau saya sendiri sih untuk memberikan itu, saya ada istilahnya motivasi atau reward kalau melibatkan tim itu reward tim, bukan reward personal. Kalau reward personal ya orangnya ketemu. Kalau reward tim ya ketemuin timnya gitu loh. Tapi ini kalau carrot on stick itu kan memberikan reward pada seseorang di depan tim. Ya kan, jadi kan akhirnya ya kalau ada yang ngerti ya memang betul dia memang lebih baik dari kita. Alhamdulillah ya, syukur-syukur kalau ada yang berpikir begitu. Tapi kan kalau sekarang ini orang sensitivitasnya nggak bisa kita tebak seperti itu ya. Benar Pak. Jatuhnya malah leadernya pilih kasih dia terus atau segala macam kan, memang tidak selalu baik. Cuma kalau timnya sudah dewasa, nah itu kalau timnya dewasa itu nggak masalah. Tapi kalau timnya istilahnya masih dalam tahap pertumbuhan, sebaiknya hindari dulu lah, karena menghindari konflik-konflik seperti ini. Memang bagus ya kata saya itu kalau timnya udah dewasa. Kalau timnya belum dewasa, lebih baik berikan sesuai porsinya. Kalau personal ya ketemu orangnya, kalau memang rewardnya buat tim ya ketemu timnya. Paling begitu. Menurut Pak Didi, juga sejauh mana sih kita bisa membentuk gaya komunikasi khusus supaya tim kita termotivasi nih Pak? Ada contohnya satu tim yang membentuk yel-yel, ada juga yang berkomunikasi secara halus atau one by one. Menurut Bapak yang mana nih Pak metode yang paling tepat? Ya, jadi sebenarnya mengkomunikasikan apa yang leader inginkan buat tim agar tim termotivasi itu sebenarnya banyak cara ya. Misalnya morning brief ya, setiap pagi gitu ya, morning briefing itu istilahnya motivasi harian gitu ya. Kemudian di morning brief ini digilir gitu, siapa nanti yang akan memberikan briefing, bukan cuma leadernya aja. Sekaligus melatih kemampuan public speaking para anggota timnya. Jadi ketahuan siapa yang bisa ngomong, siapa yang baru belajar gitu ya, siapa yang istilahnya kepercayaan bisa tapi nggak pede gitu ya kan, ketahuan gitu ya. Kalau misalnya ada 10 itu lebih enak, kalau cuma 3-4 orang sih cepat sekali ya. Tapi kalau 10 itu langsung kelihatan kira-kira siapa ini, langsung lebih enak nilainya gitu ya. Seperti itu bisa dengan morning brief ya. Itu metode komunikasi seorang leader bahwa kita ini tim loh. Inilah salah satu bentuk kebersamaan kita, setiap pagi kita begini loh. Nah itu kan. Kemudian ada namanya, kalau tim itu punya ruangan sendiri atau apa ya, ada working space-nya gitu ya, bikinlah afirmasi positif ya, poster-poster seperti itu ya, di tempat-tempat yang mudah terlihat atau setiap kali menoleh ada tulisan itu ya, seperti itu ya. Begitu misalnya mau masuk ke toilet misalnya, kan orang pasti sering ke toilet ya, itu sebelum masuk toilet itu mungkin dikasih tulisan apa gitu di temboknya misalnya, di pintunya gitu ya, temboknya ya, seperti itu. Bisa seperti itu cara mengkomunikasikan motivasi. Ada juga dengan reward kerja ya, budaya kerja ya, budaya kerja bahwa kita ini satu tim, kita ini tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Saya leader di sini adalah diberi tanggung jawab oleh perusahaan, bahwa kalian dalam beberapa hal lebih pintar dari saya, memang itu kenyataannya seperti itu ada. Kemudian seperti itu, jadi berikan bahwa kita tuh leader di sini adalah hanya pertama perusahaan menentukan si kita yang leader, kedua mungkin karena track record saya, mungkin saya lebih lama di situ mungkinnya. Jangan istilahnya kalau ada beberapa leader yang istilahnya tidak mau dilewati oleh anggota timnya sehingga dia membangun sebuah batas, saya di atas kalian di bawah gitu loh. Itu akan sangat terasa. Nah kalau begitu komunikasi itu nggak akan lancar. Apalagi kalau di zaman sekarang, ini kan orang-orang Gen Z dan milenial ini nggak suka yang hal-hal seperti itu.
Mereka ingin apa ya? Ya ngobrol aja biasa ya kayak teman Bebas aja ya, gitu Pak. kan sama leader. Kalau sekarang saya lihat tuh begitu loh. Manajernya sama supervisor sama anggota timnya itu duduk satu meja di kafe gitu ketawa-ketawa sambil pukul-pukulan bahu gitu ya Waduh. seperti itu kan, artinya nggak ada. Nah cuman kalau kerjaan ya profesional aja gitu kan ya seperti itu. Nah, ada bisa seperti itu, kemudian menghargai prestasi, kemudian berikan kepercayaan kepada anggota-anggota tim bahwa semua bisa memimpin itu, kasih keyakinan kepada mereka. Di sini bukan cuma saya saja yang bisa mimpin. Kalian suatu saat akan menggantikan saya. Sekarang pun kalian bisa gantiin saya. Jadi mereka punya kepercayaan diri bahwa, oh iya gitu. Kok Bapak bisa ngomong gitu? Ya karena kamu begini ya. Angkat yang positif-positifnya. Ya kalau misalnya masalah ada yang negatif atau masih ada yang kurang, ya sama-sama lah kita. Karena kita di sini bekerja sama-sama, satu tujuan, ya. Satu sakit, semua sakit, satu berhasil, semua senang dan sebagainya gitu. Jadi kalau semua sudah saling percaya, nah ini motivasi tim ini tinggi. Kalau motivasi tim sudah tinggi, kebersamaan sudah tinggi, wah ini kompaknya luar biasa. Seperti itu. Oh, berarti penting ya Pak afirmasi kepada setiap anggota tim supaya bondingnya dapet nih Pak untuk project itu ya Pak. Iya benar. Oke, Pak, terkadang ada juga leaders kondisinya sedang di bawah nih Pak, tapi dia harus tetap mendorong timnya untuk tetap bersemangat pastinya menjalani project. Bagaimana sebaiknya leader ini bersikap Pak? Ya namanya juga manusia ya, leader itu ya dia lagi bad mood atau lagi punya mungkin masalah pribadi yang cukup berat sehingga walaupun disembunyiin di kerjaan tetap kelihatan gitu ya. Cuman kan istilahnya apa ya, anggota timnya ini kan tetap ya harus kerja ya, harus dapat instruksi ya, harus dapat motivasi. Dan terkadang ada juga yang nggak peduli dengan kondisi leader karena mungkin saja mereka berpikir saya juga susah loh, saya aja cari klien ini loh, leader kok duduk-duduk aja. Padahal sebenarnya mungkin leader itu lagi dalam kondisi tekanan, stres yang berat dan sebagainya, mungkin dia tidak tahu. Tapi memang begitulah dunia kerja. Orang nggak akan peduli sama kita. Kalau dia pengen ini dan kita ada hubungannya dengan apa yang dia mau, ya kita harus available di situ. Ya. Nah, tetap apalagi sebagai seorang leader, seharusnya pertama leader itu untuk memang ini luar biasa. Makanya kompetensi leader ini memang namanya kalau sudah ada label leader, sudah dinamakan leader, itu istilahnya sudah misalnya hal-hal yang tidak mudah. Tidak semua orang bisa melakukannya. Dia harus bisa menyembunyikan semua masalah pribadinya di depan timnya. Ini luar biasa berat. Anggaplah misalnya ya sedang ada istilahnya masalah sama istrinya atau sama suaminya gitu ya. Bisa berujung istilahnya perceraian misalnya gitu kan. Itu kan jadi beban pikiran. Dia pun harus kerja. Dan di pekerjaan dia nggak boleh kelihatan ada orang yang punya masalah. Karena dia seorang leader. Kalau dia kelihatan punya masalah, bagaimana dia bisa memberikan instruksi dengan semangat, dengan termotivasi kelihatannya gitu loh. Kalau dia memberikan instruksi atau memberikan sebuah contoh, tapi dipengaruhi oleh masalah-masalah yang lain, masalah-masalah pribadi, itu akan maksimal, nggak akan tercapai tujuannya. Dan orang akan mudah membacanya. Kalau sudah begitu kan orang akhirnya, ya gimana ya, terus Pak gimana nih kelanjutannya Pak? Terus kata leadernya, iya nanti coba kita lanjutkan besok aja. Harusnya hari itu selesai kan? Tapi karena memang sangat berat. Nah ini di sini leader harus sedapat mungkin perkaya wawasan untuk bisa menempatkan masalah ini begini, masalah ini begini, masalah yang di sana seperti ini, yang di sini seperti ini. Seperti itu. Kemudian saling percaya, menghargai pribadi masing-masing. Kemudian walk the talk. Walk the talk itu istilahnya lakukan apa yang dikatakan. Walk the talk, ya lakukan apa yang dikatakan. Jadi jangan hanya sekedar mengatakan, tidak melakukan gitu ya. Tapi tetap dua-duanya harus dilakukan. Berarti leaders juga manusia nih Pak. Saya suka nih tadi. Juga manusia. Ups and down-nya juga ada. Iya, betul. Harus intinya saling mengerti sih ya Pak ya. Iya, saling mengerti, saling paham, saling percaya. Baik Pak. Oke, terakhir nih Pak, buat rekan-rekan profesional kita yang belum menjadi team leaders, bagaimana caranya agar kita bisa menanamkan motivasi ke teman-teman satu tim kita nih Pak? Ya, untuk rekan-rekan, berarti rekan-rekan ini istilahnya saling memotivasi kan. Kayak ini saling memotivasi. Yang memang punya. Kalau kita dulu pernah, dulu ada namanya filosofi angsa.
filosofi angsa itu. Jadi filosofi angsa itu kan kalau di negara 4 musim itu kan angsa itu terbangnya letter V gitu ya. Yang paling depan itu leadernya, yang paling depan itu leadernya. Mereka terbang. Kenapa letter V gitu? Ya biar terpaan angin itu nggak menghambat terbangnya. Jadi angin itu bisa gitu, karena letter V gitu. Itu pesawat kan moncongnya ujung gitu kan biar bisa nembus angin gitu. Angsa pun demikian, tim pun demikian. Ya, jadi leader itu paling depan didukung oleh kawan-kawannya yang belakang, sehingga apapun halangan dari depan, apapun halangan yang menghalangi jalannya tim ini, istilahnya akan bisa ditembus gitu. Oke, luar biasa sekali Pak diskusi dan sharing kita. Saya juga udah mendapatkan insight baru dan saya harap juga rekan-rekan profesional di rumah nonton mendapatkan insight-insight yang baru juga dan sudut pandang baru untuk meneliti masalah-masalah yang dijalani dalam menjadi seorang leader. Oke, karena sesi hari ini sudah selesai, jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel Paramavida. Dan sampai ketemu di sesi video review selanjutnya. Sampai jumpa! Nah, viewers, gimana videonya tadi? Menarik banget kan? Dan semoga video-video dari kami bermanfaat ya untuk viewers. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video-video dari kami ke rekan-rekan lainnya. Sampai berjumpa kembali!